Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu pada hari ini. Kemarin kalian sudah libur sehari, berarti hari ini ini tetap semangat belajar ya. Semangat belajarnya tetap bertambah karena kemarin kan sudah libur. Nah, hari ini masih tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Jadi Ibu gabung pembelajaran 5 dan 6. Masih bertemakan ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pada pembelajaran hari ini, materi pertama yang Ibu akan sampaikan yaitu tentang flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang beragam juga mempengaruhi keragaman flora dan fauna di Asia Tenggara. Setiap negara memiliki flora dan fauna endemik. Apa itu flora? Apa itu fauna? Nah, flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah. Fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Berarti flora itu jenis tumbuhan, fauna itu jenis hewan. Nah, bagaimana dengan flora dan fauna endemik yang ada di Indonesia? Nah, flora yang ada di Indonesia itu seperti tumbuhan-tumbuhan yang langka yang hampir punah seperti bunga rafflesia arnoldi atau yang disebut juga bunga bangkai atau tumbuhan-tumbuhan rempah-rempah ya seperti tumbuhan pala, biji pala atau kunyit jahe yang fungsinya sangat banyak. Itu termasuk flora endemik yang ada di Indonesia. Lalu dengan fauna endemik yang ada di Indonesia yaitu ada banyak orangutan, komodo, badak pecula satu, harimau Sumatera. Nah, informasi ini anak-anak bisa baca lengkapnya di buku tema 1. Materi selanjutnya tentang membuat pameran karya seni patung. Nah, pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok. Nah, ingat-ingat ya, pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Berarti tujuan pameran itu adalah memperkenalkan karya kepada orang lain. Materi selanjutnya tentang membuat simpulan berdasarkan informasi penting di suatu teks. Nah, ini Ibu sudah ulang-ulang ya tentang membuat simpulan atau kesimpulan. Setiap teks memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membaca keseluruhan teks dengan seksama. Kita dapat membuat kesimpulan dari informasi penting atau ide pokok yang terdapat dalam teks. Catatlah informasi dan ide pokok terkait dengan isi teks. Setelah itu, kembangkan catatanmu menjadi sebuah paragraf. Pasti anak sudah terbiasa membuat kesimpulan atau simpulan dalam teks ya. Selanjutnya tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sila-sila Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Pada pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah berikan contoh tentang penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap hewan peliharaan. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Kaitannya dengan penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap tumbuhan. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. Yang kedua, merawat tumbuhan dengan baik. Yang ketiga, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Yang keempat, bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Dalam menjaga kelestarian tumbuhan, Ibu sudah berikan contoh pada pembelajaran sebelumnya. Pasti anak-anak masih ingat ya.
Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu tidak akan memberikan tugas, tapi Ibu akan ganti dengan evaluasi harian seperti biasa. Jadi, evaluasi harian subtema 3. Seperti biasa, Ibu akan melaksanakan evaluasi harian melalui quizzes. Jadi, siapkan HP-nya, siapkan kuotanya. Itu saja pemaparan materi Ibu pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu mengerti dan memahami, segala, pemberian materi Ibu melalui video pembelajaran. Dan alhamdulillah berarti, pembelajaran di tema 1 kita sudah selesai pada hari ini dan minggu depan, Senin depan kita sudah memasuki tema 2. Untuk itu persiapkan bukunya, persiapkan diri anak-anak, dan selalu tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.